Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Renungan harian keluarga di hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025, terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayatnya yang ke-26. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena diberi lagi kami kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu adalah suluh dan pelita pada jalan kami. Karena itu penting untuk kami mendengarkan kebenaran firman yang akan membimbing, menuntun, mengarahkan kehidupan kami agar kami hidup sesuai dengan firman. Kami yang mau mendengarkan firman-Mu dan hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman, diurapi oleh Roh Kudus Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap dan sedia mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman kebenaran. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan, Kisah Para Rasul 18 ayat 26 berkata begini. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini diberi tema peran suami istri mengajar tentang Allah. Dari firman Tuhan ini kita akan mendapati apa sebenarnya peran suami istri Priskila dan Aquila kepada Apolos. Bahkan dari firman Tuhan ini kita akan melihat apa yang menjadi perbedaan dan persamaan antara Apolos juga dengan Priskila Aquila. Saudara-saudara, dari perbedaan kita melihat bahwa Apolos adalah orang Yahudi dari Alexandria. Dia adalah seorang yang fasih berbicara, juga mahir soal kitab suci. Perbedaan lainnya adalah bahwa Apolos ini dia memiliki karunia berkhotbah. Sedangkan kalau kita melihat dari suami istri, yaitu Priskila dan Aquila, mereka ini adalah bukan rasul, bukan pemimpin, tetapi kaum awam. Dan perbedaan lainnya adalah mereka suami istri ini hanya memiliki karunia mengajar dan bukan berkhotbah. Saudara-saudaraku, sedangkan yang menjadi persamaan antara Apolos dan suami istri ini adalah bahwa kita melihat pertama adalah baik Apolos maupun Priskila dan Aquila adalah orang yang sama-sama mau belajar tentang firman Allah. Dan yang kedua, persamaan antara Apolos dan Priskila Aquila ini sama-sama mereka adalah orang-orang yang punya kerendahan hati atau tidak sombong. Cerita Alkitab menceritakan bahwa ketika Priskila dan Aquila ada bertemu dengan Apolos di Efesus. Dan ketika Apolos berkhotbah di rumah ibadah dan mereka mendengarkan tentang khotbahnya, maka menurut Priskila dan Aquila, apa yang dikhotbahkan oleh Apolos masih soal tentang baptisan Yohanes yang menekankan tentang pertobatan, dan dia belum menjelaskan atau mengajarkan tentang jalan Allah yang bicara tentang keselamatan
di mana Yesus yang menderita, mati, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga dan naik ke sorga. Saudara-saudara, karena khotbah Apolos yang belum lengkap, belum sempurna, sehingga pasangan suami istri ini Priscilla dan Aquila merasa perlu untuk membekali Apolos. Sehingga kita melihat bahwa Priscilla dan Aquila, mereka ingin sekali untuk mengajarkan jalan Allah itu kepada Apolos. Yang luar biasa yang kita bisa lihat dari cara yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini adalah ketika mereka memakai atau menggunakan cara yang santun, cara yang sopan, yang bijaksana. Karena ketika mendapati Apolos berkhotbah masih belum lengkap atau ada kurangnya, mereka tidak mempermalukan dia di muka umum. Tetapi cara yang dilakukan oleh suami istri ini adalah memanggil Apolos untuk datang ke rumah mereka, dan di rumah mereka, di sana mereka mengajarkan tentang jalan Allah kepada Apolos. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan Yesus Kristus, dari Apolos, sekalipun dia merasa bahwa bicara soal pendidikan mungkin dia lebih unggul, lebih hebat dari Priscilla dan Aquila, tapi tidak membuat dia merasa puas dan cukup akan ilmu pengetahuan dia tentang firman Allah. Sehingga ketika ada koreksi, ketika ada masukan, dia menerima dengan sukacita sehingga dia menjawab panggilan Priscilla dan Aquila untuk ke rumah mereka, di mana mereka akan mengajarkan tentang jalan Allah kepada Apolos. Coba kalau Apolos itu seorang yang sombong, bukan rendah hati, maka dia mau katakan begini. Dia dulu, siapa yang lebih tinggi pendidikannya? Atau masa anak kaum awam mau kasih ajar pak kita sebagai seorang teolog? Saudara-saudara, tapi karena kerendahan hati dari seorang Apolos, maka dia tahu bahwa suami istri Priscilla dan Aquila punya maksud baik untuk dia sebagai pengkhotbah. Sehingga panggilan untuk mengajar kepada dia diiyakan oleh Apolos. Saudara-saudara, begitu juga kalau kita melihat bahwa kalau suami istri ini adalah orang yang sombong, tidak rendah hati, maka ketika mereka mendengarkan khotbah dari Apolos bahwa ada yang kurang, maka pasti mereka akan mempermalukan Apolos di depan banyak orang. Atau mereka ya cuek saja, atau ya mereka akan tampil untuk mau menjelaskan apa yang kurang dari Apolos itu kalau mereka sombong. Tetapi Priscilla dan Aquila tidak seperti itu, karena mereka juga adalah orang yang rendah hati. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, artinya dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa setinggi apapun ilmu yang kita miliki, setinggi apapun pengetahuan yang kita punyai, maka tetap jadilah orang yang rendah hati. Jangan sombong. Karena sifat orang yang sombong adalah sifat yang dibenci oleh Tuhan. Karena sifat orang sombong adalah sifat yang menunjukkan bahwa dialah yang paling jago, dialah yang paling pintar, dialah yang paling tahu, maha tahu. Sehingga sifat orang sombong suka sekali meremehkan orang lain, suka sekali merendahkan orang lain. Sifat orang sombong adalah juga suka mengkritik, tetapi tidak mau dikritik. Dan bersyukur bahwa itu tidak dimiliki oleh seorang Apolos, tetapi juga oleh
suami istri, yaitu Priscilla dan Aquila. Dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa jangan ada rasa bahwa kita lebih suci dan lebih dari siapapun. Orang yang melayani Tuhan itu tidak punya alasan untuk meninggikan diri atau untuk menganggap diri lebih dari siapapun. Karena kalau kita merasa lebih dari siapapun, maka yang ditonjolkan bukan Tuhan lagi, yang dimuliakan bukan Tuhan lagi, tetapi diri kita sendiri. Karena itu kita belajar dari seorang Apolos, tetapi juga dari seorang Priscilla dan Aquila, pasangan suami istri ini. Mereka masing-masing punya kelebihannya, walaupun juga ada kekurangan masing-masing. Tetapi tidak membuat mereka sombong dengan kelebihan yang ada, tetapi mereka tetap menunjukkan kerendahan hati sehingga saling melengkapi satu dengan yang lain. Demikian juga dengan kehidupan kita, maka tetaplah jadi orang yang rendah hati, sehingga dalam hidup ini kita selalu akan menerima setiap masukan dan kritikan untuk membangun kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Renungan harian keluarga di hari Kamis 19 Juni 2025. Bicara tentang peran suami istri mengajar tentang Allah, maka kami juga diingatkan bahwa siapapun kami, kiranya kami tidak pernah merasa lebih hebat dari yang lain, sehingga yang kami miliki adalah sifat sombong, bukan sifat yang rendah hati. Karena itu Bapa, bentuklah kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, jauhkan kami dari sifat yang sombong. Biarlah Engkau mampukan kami untuk melakukan firman yang kami dengarkan saat ini. Terberkati semua kami yang mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan harian keluarga di hari Kamis 19 Juni 2025. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, agar lewat firman Tuhan ini kita belajar pentingnya menjadi orang yang rendah hati dan janganlah menjadi orang yang punya sifat sombong. Tuhan Yesus memberkati. Amin.